Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 391. Adinata dapat memahami bahwa Chalister Zhang, sebagai seorang ibu, merasa kasihan pada putranya. Dia tidak marah, tetapi memandang pihak lain dengan tenang dan bertanya, "Bibi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sebelum kamu bersedia menikahkan putrimu denganku?" Chalister Zhang memandang Adinata dengan tidak senang dan berkata, "Ziling juga baru saja mengatakan bahwa dia akan memanggil kakekmu, dan aku ingin kakekmu secara pribadi mendaftarkan Anastasia sebagai pewaris properti keluarga Brahma, MU, dan aku juga perlu menandatangani kontrak. Kalau begitu, putriku akan menikah denganmu." Adinata bertanya-tanya, "Kakek saya sudah sangat tua, jadi tidak nyaman baginya untuk datang ke sini secara langsung. Jika Anda ingin melihat keluarga saya dapat meminta kakak laki-laki tertua saya untuk datang." Chalister Zhang mendengus, "Kakak laki-lakimu ada di sini untuk hal yang tidak baik. Bisakah dia memutuskan pewaris properti keluarga Brahma? Kamu ingin menikahi putriku tanpa memberi kami jaminan? Apakah kamu mencoba untuk lolos tanpa apa-apa?" Anastasia berkata dengan cepat, "Bu, saya tidak peduli jika saya menjadi pewaris keluarga Brahma. Yang saya suka adalah Adinata sebagai pribadi, bukan uangnya." Chalister Zhang berkata dengan marah, "Kamu tidak peduli, kami peduli. Pernikahan keluarga sakti selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Jika kamu menikah dengannya, itu tidak akan membantu seluruh keluarga sakti kami, lalu mengapa kami harus menginginkanmu? Nikahi dia? Kamu menyukainya? Apakah dia menyukaimu? Apakah kamu tidak takut dia hanya akan mengingini tubuhmu, bermain-main denganmu dengan santai, dan meninggalkanmu dalam beberapa tahun? Pada saat itu, kamu akan berusia 30 tahun, dan Sisi akan menjadi anak besar. Akan lebih sulit lagi bagimu untuk menikah lagi, dan kamu tidak akan mendapatkan apapun dari Adinata. Ketika seorang gadis muda menikah, dia hanya peduli apakah orang tersebut adalah orang yang dia sukai. Sebaliknya, wanita yang lebih tua sangat realistis dalam segala hal, dan dia tidak ingin putrinya menderita. Adinata tahu bahwa ibu mertua di Huakuo sangat realistis dan tidak akan dengan mudah membiarkan putri mereka menikah dengan pria yang tidak punya apa-apa. Adinata berhenti sejenak dan berkata, "Seperti yang Anda tahu, aset saya telah dibekukan selama periode ini, dan kakek saya juga menjadi sasaran. Dia benar-benar tidak cocok untuk kembali. Apakah ini baik-baik saja? Setelah Anastasia dan aku menikah, kami akan terbang ke Inggris untuk bertemu langsung dengan kakek. Lalu aku berjanji akan memberikan putrimu kekayaan yang tak ada habisnya seumur hidupnya." Adinata tidak berbohong kepada Chalister Zhang, karena Anastasia adalah ibu Sisi, dan dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan properti keluarga Brahma. Chalister Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Putriku bisa mendapatkan hak waris hanya jika dia harus pergi ke Inggris? Sebelumnya, siapa yang akan menikah dengan siapa? Kamu bahkan tidak punya rumah di ibu kota. Kecuali kamu bersedia menikah dengan keluarga sakti dan menjadi menantu keluarga sakti kita." Bab 392. Menikah. Ini adalah hal yang memalukan bagi siapapun. Adinata telah menjadi menantu keluarga Wibisana selama 3 tahun, dan dia tahu betapa frustasi dan hinanya menjadi menantu yang tinggal serumah. Bibi Anastasia tertawa, "Kakak ipar, ini saran yang bagus. Biarkan keluarga Brahma, yang memiliki cita-cita tinggi, menikah dengan keluarga sakti kita. Hahaha, mari kita lihat apakah mereka berani meremehkan kita lagi. Lagi pula, pria ini cukup tampan dan dia memang berpotensi menjadi pria yang cantik, haha." Jika dia tidak memiliki pengalaman menjadi menantu selama 3 tahun itu, mungkin Adinata akan sangat marah saat ini. Namun, Adinata sangat tenang saat ini, ia bahkan pernah menikah dengan istri seperti Jelita, seorang playboy, dan bahkan pernah melayani ibu mertua terkemuka seperti Juwita Jayanti selama 3 tahun. Anastasia dan Chalister Zhang jauh lebih baik daripada ibu dan anak perempuannya, bukan? Adinata memandang Chalister Zhang dan berkata, "Oke, saya setuju untuk menikah dengan keluarga sakti Anda." Retak, retak, retak. Manson bertepuk tangan dan tertawa, "Kakak, kamu luar biasa. Kamu layak menjadi wanita di ibu kota kami. Kamu begitu mendominasi. Yang lain sudah menikah, tetapi kamu menikah dengan pria. Aku ingin memberitahu semua orang yang kukenal dan meminta mereka datang ke pernikahan saudara perempuanku dan melihat bagaimana keluarga sakti kita menikah dengan laki-laki, hahaha." Seseorang akan datang. Manson berteriak, dan anak buah Su Jiajun membantunya berdiri dan duduk di kursi roda, sepertinya dia siap untuk pergi. Ketika anak buahnya mendorongnya dan berjalan melewati Adinata,
Manson duduk di kursi roda dan berkata kepada Adinata, "Kamu tampil bagus hari ini. Jika kamu kekurangan uang, kamu bisa datang kepadaku dan memintanya." Setelah mengatakan itu, Manson didorong keluar oleh anak buahnya dan pergi lebih dulu. Su Musue berdiri dan mengajukan keberatan, tidak boleh menikah. Saudara Adinata Jie bertunangan dengan saudari Anastasia. Semua orang di ibu kota mengetahuinya, dan kami juga menerima hadiah uang. Jika kita mengubah pertunangan seperti ini dan meminta saudari Anastasia untuk menikahinya, itu bukan pernikahan, tapi suami serumah. Apa yang dipikirkan keluarga Li? Saat ini, Davi Sakti berkata, "M. Sue, kamu terlalu banyak berpikir. Situasi keluarga Li saat ini tidak aman. Bahkan jika kita tidak mengubah pertunangan, mereka tidak akan menikahi Anastasia. Saya akan memberikan penjelasan kepada Liu. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Melihat kakeknya sepertinya setuju dengan pernikahan itu, Su Musue tahu bahwa tidak ada gunanya apapun yang dia katakan, tapi dia hanya tidak ingin Adinata masuk ke dalam keluarga sakti. Su Musue cemberut, "Lagi pula aku tidak akan pernah memanggilnya saudara ipar." Su Mukyu juga berkata, "Sama." Setelah mengatakan itu, kedua kakak beradik itu pergi bersama. Davi Sakti tertawa, "Adinata, sepertinya kamu sangat populer di kalangan keluarga sakti kami." Adinata tersenyum pahit, aneh rasanya dia begitu populer di kalangan mereka sebelumnya. Davi Sakti tidak peduli apakah anak-anaknya menyetujui pernikahan tersebut atau tidak. Dia mengambil pandangan jangka panjang. Yang dia hargai adalah rahasia keluarga Brahma dan bantuan keluarga Brahma kepada keluarga Sakti setelah pernikahan. Davi Sakti berkata dengan gembira, "Mingze." Saat ini, pria parubaya yang duduk di sebelah Chalister sang berdiri. Dia adalah ayah Anastasia, Mingze Sakti. "Ayah, apa perintahmu?" Mingze Sakti tidak pernah berbicara tentang pernikahan itu karena dia tahu bahwa dengan kehadiran Davi Sakti, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Davi Sakti membuat keputusan akhir dalam segala hal di keluarga ini. Mingze Sakti adalah orang yang biasa-biasa saja dan ambisinya sangat kecil. Ia tidak sebaik ayah Li Chenjie, Liu, sehingga keluarga Li berani menyerang Anastasia dan Sisi dengan tidak bermoral. Davi Sakti berkata, "Meskipun tanggal pernikahan pada 1 April tidak berubah, sifatnya telah berubah. Sebelumnya, putri kami akan menikah, dan kami tidak perlu mengatur pernikahannya. Tetapi sekarang keluarga sakti kami telah mengadopsi menantu laki-laki, keluarga sakti kami harus menangani pernikahannya." Mingze Sakti berkata, "Ayah, saya mengerti. Saya akan memesan jamuan makan, mengirimkan undangan, dan mengundang tamu." Davi Sakti mengangguk, "Saya ingin mengadakan pernikahan besar kali ini. Tidak harus sederhana, tidak masalah jika lebih mewah, tidak masalah jika Anda mengundang lebih banyak orang. Level tamunya tidak perlu dipatok terlalu tinggi. Mereka yang punya koneksi baik dan mau dihormati bisa datang saja. Cukup 1 set mangkuk dan sumpit tambahan." Mingze Sakti berkata, "Ya, saya mengerti." Kemudian, Davi Sakti menatap Adinata lagi. "Adinata, aku bisa membiarkan 800 saudaramu yang datang dari jauh menghadiri pernikahan. Tapi, bukankah kamu juga harus mengundang sanak saudaramu? Lagi pula, kamulah laki-lakinya. Walaupun kamu akan menikah, kamu tidak harus hadirkan." Adinata menjawab, "Saya akan menelepon orang tua dan kedua saudara laki-laki saya dan berusaha sebaik mungkin agar mereka datang." Davi Sakti mengangguk gembira, "Oke, aku juga ingin minum bersama keluargamu. Jangan khawatir, karena kamu menikah dengan cucuku, kamu dan aku adalah satu keluarga. Tidak peduli siapa di keluargamu yang datang, aku, Davi Sakti juga akan memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dan saya jamin tidak akan terjadi apa-apa pada mereka saat mereka datang ke ibu kota." Adinata berkata, "Terima kasih." Davi Sakti berkata, "Pernikahannya lusa, dan Anastasia serta Chenjie belum menerima akta nikah mereka. Adinata, pergi dan dapatkan akta nikahmu dengan Anastasia dulu. Sekarang Anda telah memutuskan untuk menikah, Anda harus mendapatkan akta nikah sebelum pernikahan." Adinata memegang tangan Anastasia dan bertanya, "Apakah kamu bersedia mengambil sertifikat dariku?" Anastasia tersenyum bahagia, "Ya." "Baiklah, Tuan Sakti, ayo kita ambil sertifikatnya." Adinata memandang Davi Sakti. Davi Sakti tampak tidak senang. "Saya masih dipanggil Tuan Sakti, sudah waktunya mengganti nama saya." "Tuan Sakti." Adinata masih belum memanggilnya kakek secara langsung. Davi Sakti tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak memaksakan diri, "Ayo pergi, ayo pergi." Setelah Adinata dan Anastasia pergi, Davi Sakti berkata kepada Lubu di sampingnya, "Xiao Bu, jangan pergi selama beberapa hari ke depan. Jangan pergi sampai kamu menghabiskan anggur pernikahan." "Bagus. Baiklah, sekarang ikut aku jalan-jalan di taman." Keduanya datang ke taman belakang di belakang halaman. Lubu bertanya-tanya, "Tuan, mengapa Anda begitu bahagia karena Nona Su menikahi Adinata?"
Davi Sakti tersenyum, menatap sinar matahari yang menyilaukan, dan berkata, jika kamu mengetahui rahasia keluarga Brahma suatu hari nanti, kamu akan lebih bahagia dariku. Lubu bingung, rahasia apa yang dimiliki keluarga Brahma? Davi Sakti menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu? Saya harus bergantung pada gadis ini, Anastasia, untuk memberitahu saya rahasia ini. Mulai hari ini, saya akan bekerja keras untuk bertahan hidup. Saya harus menunggu sampai Anastasia menyelidiki keluarga Brahma. Rahasianya hari. Baru pada saat itulah Lubu memahami bahwa ketika Davi Sakti meminta Anastasia menikahi Adinata, itu lebih dari sekadar membiarkan cucunya menikahi kekasihnya. Anastasia masih menjadi pion Davi Sakti. Adinata dan Anastasia pergi dari rumah Davi Sakti dengan kedelai yang tidak dikenal. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan mobil Ganendra di penghalang jalan. Ganendra keluar dari mobil dan melihat bahwa Adinata aman, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Brahma, mau kemana? Adinata berkata, Biro Urusan Sipil. Ganendra tampak terkejut, Biro Urusan Sipil? Apa yang kamu lakukan di sana? Adinata memegang tangan Anastasia dan berkata, aku akan menikahi Anastasia. Mulai sekarang, Anastasia juga akan menjadi tuanmu. Bab 393. Ganendra melirik Anastasia dengan tidak percaya, terus terang, dia tidak memiliki perasaan atau kasih sayang terhadap putri ibu kota ini. Cynthia Yandra dan Diana Yandra lah yang lebih disukai Ganendra, bawahannya. Ganendra bertanya, bagaimana dengan guru Cynthia Yandra? Adinata berkata, Cynthia Yandra telah pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan pesan teks. Aku tidak mungkin lagi bersamanya. Ganendra telah dikurung di Shenzhen sebelumnya dan tidak tahu tentang hilangnya Cynthia Yandra. Saat ini, dia juga terlihat bingung. Tuan Cynthia Yandra sudah pergi. Bukankah mungkin? Dia tahu seberapa dalam hubungan antara Cynthia Yandra dan Adinata. Bagaimana bisa Cynthia Yandra pergi tanpa pamit? Pasti hilang. Dengan kehadiran Anastasia, Adinata tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Ganendra dengan jelas, jadi dia berkata langsung, singkatnya, jangan menyebut Cynthia Yandra lagi di masa depan. Oh ya, setelah itu, Adinata membawa Anastasia ke kediaman Anastasia terlebih dahulu, lalu ke hotel tempat tinggal Adinata, keduanya kembali untuk mengambil buku registrasi rumah tangga dan KTP. Setelah itu saya berangkat ke Biro Urusan Sipil untuk mempersiapkan pencatatan nikah. Saat ini, banyak orang yang bercerai dan harus mengantri untuk melamar, namun, hanya sedikit orang yang menikah dan bisa menyelesaikannya kapan saja. Sesampainya di depan pintu Biro Urusan Sipil, Adinata melepaskan sabuk pengamannya dan berkata kepada Anastasia, ayo pergi. Namun, Anastasia acuh tak acuh di dalam mobil. Anastasia memandang Adinata dan bertanya dengan lembut, Adinata, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Aku tahu kamu masih mencintai Cynthia Yandra. Jika kamu harus menikah denganku karena kakek, aku bisa memohon pada kakek agar dia tidak memaksamu. Meskipun Anastasia sangat ingin menikahi Adinata, dia bukanlah wanita yang egois, dia tahu betul bahwa Adinata masih mencintai Cynthia Yandra di dalam hatinya. Adinata dengan lembut membelai rambut halus Anastasia dan berkata, aku tidak menikahimu karena kakekmu memaksaku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksaku menikahi seorang istri. Aku menikahimu karena aku sangat menyukaimu dan ingin bersamamu. Adapun Cynthia Yandra, saya hanya berharap dia bisa sehat dan selamat. Saya akui saya belum melupakannya, tapi dia dan saya ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan. Bahkan jika ayahku tidak membunuh ayahnya, keluarga Brahma kami telah mencegah Cynthia Yandra bertemu ayahnya selama lebih dari 10 tahun. Cynthia dan aku ditakdirkan untuk tidak bersama. Mengenai masalah ayah Cynthia Yandra, Anastasia juga tahu bahwa ini memang merupakan rintangan yang menghalangi Adinata dan Cynthia Yandra untuk bersama. Anastasia tidak mengatakan apa-apa lagi dan turun dari mobil bersama Adinata. Segera, mereka berdua keluar dengan buku catatan merah. Adinata menikah lagi. Terakhir kali saya menerima sertifikat itu dengan jelita, saya pikir lain kali saya akan menerima sertifikat itu dengan Cynthia Yandra, tetapi saya tidak menyangka akan dengan Anastasia. Segera malam tiba, dan Adinata pulang bersama Anastasia. Setelah makan malam, dia tinggal bersama Sisi sampai jam 11 malam, membujuk Sisi untuk tidur. Pada saat ini, pelayan Swanger datang ke kamar kerja Anastasia dan membawa pergi Sisi yang sudah tertidur, hanya menyisakan Adinata dan Anastasia. Hari sudah larut, dan Adinata juga berdiri dan berkata, Sisi sudah tidur, sudah waktunya aku pergi. Namun, Anastasia tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya yang putih dan ramping, mengaitkan jari Adinata, dan berbisik pelan, mengapa kamu tidak pergi malam ini? Adinata, kami sudah mendapatkan sertifikatnya, kami adalah pasangan sah, dan kami bisa hidup bersama.
Adinata memandangi wajah cantik Anastasia yang merah dan wanita cantik yang telah memikat hati banyak orang. Dia tahu bahwa selama dia setuju, dia bisa segera memiliki wanita yang membuat banyak pria terpesona. Namun, dia tetap mencintai Cynthia Yandra di dalam hatinya, bahkan jika dia telah memperoleh sertifikat dari Anastasia, dia tidak bisa tidur dengan Anastasia. Adinata berkata, "Anastasia, kamu juga tahu bahwa hari ini aku berada di depan rumah Li Chenjie dan bertarung dengan ratusan anak buahnya. Sekarang seluruh tubuhku sakit dan aku tidak memiliki kekuatan sama sekali. Keadaanku sedang buruk hari ini. Kamu juga tahu bahwa laki-laki peduli dengan wajah. Aku khawatir aku tidak akan tampil baik. Bagaimana kalau kita menunggu beberapa hari untuk pulih dan menunggu sampai kita resmi menikah sebelum kita berhubungan SKS lagi?" Anastasia tahu bahwa Adinata memang sangat lelah hari ini, dan dia sangat malu jika seorang gadis mengajukan permintaan seperti itu. Karena Adinata menolak, bagaimana dia bisa memaksanya? Kalau begitu kamu harus segera kembali dan istirahat. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahannya. Orang tuaku akan mempersiapkannya, kata Anastasia. Adinata mengangguk dan mencium dahi Anastasia. Selamat malam. Berjalan keluar dari halaman Anastasia, Ganendra telah lama menunggu di depan pintu. Melihat Adinata keluar, dia segera membukakan pintu untuk Adinata dan membawanya kembali ke hotel. Di dalam mobil, Ganendra mau tidak mau bertanya, "Tuan Brahma, apakah Tuan Cynthia Yandra hilang?" Adinata mengangguk, "Mungkin seseorang dari keluarga sakti yang melakukan ini. Aku heran kenapa Tuan Brahma tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain. Ternyata dia menikahi gadis dari keluarga sakti untuk mencari tahu keberadaan Tuan Yandra." Baru pada saat itulah Ganendra memahami kebenarannya. "Ngomong-ngomong, apakah Tuan Yandra Diana tahu tentang ini?" Adinata mengangguk, beberapa waktu lalu, dia menelepon dan bertanya, dan dia sudah tahu. Ganendra menghela nafas, "Saya kasihan pada Tuan Diana saya. Keberadaan ayah saya tidak diketahui, dan sekarang saudara perempuan saya juga hilang. Tuan Diana pasti merasa tidak nyaman sekarang. Tuan Brahma, kapan Anda akan pergi mencari Tuan Diana dan menghiburnya?" "Menghiburnya?" Adinata memutar matanya ke arah Ganendra, "Kamu ingin melihat Diana, kan?" Ganendra tertawa malu-malu, "Anda tahu, Tuan Brahma, saya adalah pendukung mutlak Guru Diana. Dia sangat cantik, polos dan imut, dan dia memiliki kaki yang panjang." Adinata mendengus pelan. Dia telah melihat bahwa Ganendra, anak laki-laki itu, lebih menyukai Diana Yandra. Adinata bertanya, "Di mana Akun? Siapa yang lebih dia dukung?" Ganendra berkata, "Guru Ains lebih mendukung Cynthia Yandra. Dia merasa bahwa pengalaman Guru Diana terlalu sedikit. Jika dia bersama Anda, dia tidak akan dapat membantu Anda dalam hal-hal penting." Adinata mengangguk, ini memang sejalan dengan pemikiran dewasa Dewi Bisanaga. Ganendra tiba-tiba menepuk kemudi dan berkata, "Sia Wibisana sebenarnya mendukung Anastasia, mengatakan bahwa Tuan Cynthia Yandra dan Tuan Yandra Diana tidak secantik Anastasia. Orang ini tanpa selera. Anastasia juga wajahnya lebih baik dari itu dari Master Diana Yandra, tapi kakinya jelas tidak sebanding." Adinata tidak bisa menahan tawa. "Kalian bertiga masing-masing memiliki pendukung. Oke, saya tidak keberatan siapapun yang Anda dukung, selama tidak ada yang mendukung jelita." "Hahaha, kami tidak menyukai perempuan jalang itu, tapi adiknya lumayan," kata Ganendra. Adinata juga tiba-tiba teringat Maktika. "Tidak, namanya seharusnya Wibisana Senyu sekarang. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan karir aktingnya sekarang." Setelah kembali ke hotel, Adinata menelepon butler Leon. "Pelayan Leon, aku akan menikah." Bab 394. Butler Leon sangat gembira. "Kapan? Apakah Anda menikah dengan Nona Cynthia Yandra?" Adinata menghela nafas dan berkata, "Lusa, 1 April, bukan Cynthia Yandra, tapi Anastasia, wanita tertua dari keluarga sakti." Butler Leon bingung, "Tuan, bagaimana ini bisa terjadi?" Adinata menjawab, "Cynthia Yandra hilang. Saya curiga itu adalah seseorang dari keluarga sakti. Saya harus menikahi Anastasia untuk mencari tahu di mana Cynthia Yandra berada." Butler Leon menghela nafas, "Tuan, pernahkah Anda memikirkannya? Jika keluarga sakti tidak melakukan ini, bukankah Anda akan menikahi orang yang salah? Seorang wanita dari keluarga sakti tidak hanya menikah kapanpun dia mau, dan cerai jika dia mau. Kamu boleh pergi." Adinata menjawab, "Saya telah memikirkannya, tetapi saya memiliki intuisi bahwa meskipun keluarga sakti tidak melakukan ini, jika saya ingin menemukan Cynthia Yandra, saya harus menikahi Anastasia. Sepertinya semuanya memaksaku untuk mengambil jalan ini." Butler Leon terkejut, "Sang Master telah lama berkata bahwa intuisi dan prediksi Anda sangat akurat. Sang Master sedang beristirahat sekarang. Ketika dia bangun, saya akan memberitahunya berita itu. Tapi aku khawatir aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu secara langsung."
Adinata berkata, "Ya, aku tidak berencana meminta kakek datang, aku hanya ingin memberitahunya. Katakan pada kakek bahwa aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku." Setelah mengobrol beberapa kata dengan butler Leon, Adinata menutup telepon. Kemudian, Adinata menelepon kakak laki-lakinya Tian Brahma, tetapi Tian Brahma tidak menjawab. 10 menit kemudian, Tian Brahma menelepon kembali dengan nomor asing lainnya. "Kamu Adinata, saudara laki-laki. Aku sedang sibuk tadi. Apa yang terjadi? Apakah ada kabar tentang kakak keduamu?" "Tidak, saudaraku, aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa aku akan menikah." Tian Brahma sangat gembira, "Kamu akan menikah? Kapan?" "Aku akan pergi menghadiri pernikahanmu dan Cynthia Yandra." Saat mereka berada di bar Perancis, Tian Brahma memberitahu Adinata bahwa dia sedang menunggu untuk meminum anggur pernikahan antara Adinata dan Cynthia Yandra. Adinata terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Namun, pada tanggal 1 April, bukan Cynthia Yandra yang akan menikah denganku, melainkan cucu Davi Sakti, Anastasia." "Apa? Apakah kamu menikah dengan seseorang dari keluarga Sakti?" Tian Brahma tiba-tiba menjadi bersemangat dan terkejut, "Bagaimana kamu bisa menikahi seseorang dari keluarga Sakti? Bukankah kamu paling mencintai Cynthia Yandra?" "Saya mengambil risiko dimarahi oleh kakek untuk menikahi Cynthia Yandra. Foto ayah dikirim ke kamu hanya ingin menyatukanmu dan Cynthia Yandra. Kamu sebenarnya akan menikahi wanita lain sekarang? Adinata, jangan seperti kakak keduamu, yang sedang terburu-buru. Sebagai seorang pria, kamu harus bertanggung jawab terhadap wanita, dan kamu harus berpikiran tunggal." Dapat didengar bahwa Tian Brahma sangat menentang Adinata menikahi Anastasia. Adinata menghela napas, "Saudaraku, kamu tidak tahu situasinya. Tentu saja aku mencintai Cynthia Yandra dan ingin menikahinya. Namun, Cynthia Yandra tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Saya curiga seseorang dari keluarga Sakti yang melakukannya. Saya tidak punya pilihan selain menikahi Anastasia." "Hilang?" Tian Brahma juga bertanya-tanya. Adinata bertanya, "Maukah kamu datang ke pernikahanku pada tanggal 1 April? Keluarga Sakti ingin bertemu keluargaku." Tian Brahma dao, "Pergilah, aku akan pergi bersama kakak iparmu untuk menghadiri pernikahanmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memberitahu orang tuamu tentang hal ini? Apakah mereka akan pergi?" Adinata berkata, "Tidak, ayah menolak memberitahu saya apapun tentang ayah Cynthia Yandra. Saya tidak ingin berbicara dengannya. Saya bahkan tidak menelepon ibu kami." Tian Brahma dao, "Saudaraku yang bodoh, jangan sombong. Sudah menjadi aturan keluarga bahwa ayahku tidak akan memberitahumu. Aku akan menelepon ibu kita nanti dan bertanya padanya. Kamu bisa istirahat. Sampai jumpa pada tanggal 1 April." Adinata, "Baiklah, kakak, aku akan menunggumu," dan kakak ipar datang. Karakter Cina, 11, yang awalnya ditempel di pintu halaman rumah utama di ibu kota semuanya dirobek dan diganti dengan karakter 11, yang lebih mengesankan dengan kata Su tergantung di atasnya. Tak hanya itu, kabar kesusahan keluarga Li dan pernikahan menantu laki-laki keluarga Sakti juga tersebar ke kalangan kelas atas ibu kota dan seluruh gang pasar besar. "Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Pernikahan wanita tertua dari keluarga Sakti sebelumnya diumumkan, tetapi tanggal pernikahannya tidak berubah, dan pengantin prianya telah diubah. Kudengar pengantin prianya orang asing dan miskin. Dia bahkan tidak punya rumah di ibu kota. Dia akan menikah dengan keluarga Sakti. Ya ampun, kudengar keluarga Nona Su secantik peri. Kenapa aku tidak cukup beruntung menjadi menantu keluarga Sakti? Pengantin pria ini sangat beruntung." Aurous Halls, komunitas Wete. Kelinci putih kecil itu berwarna putih dan putih, dengan 2 telinga berdiri. Ia suka makan wortel dan sayur-sayuran. Lucu sekali melompat-lompat. Jelita memainkan lagu anak-anak dan ikut bernyanyi, membujuk anak kembarnya dengan senyuman di wajahnya. Meskipun Jelita bukan istri yang baik, dia jelas merupakan ibu yang baik, tetapi izinkan saya bertanya, ibu mana di dunia ini yang tidak menyukai anak-anaknya? Banyak selebritis selingkuh yang suka menampilkan dirinya sebagai ibu yang baik, seolah-olah bersikap baik kepada anak akan menghapus perilaku buruknya. Saat ini, ibu Jelita, Juwita Jayanti masuk, tampak panik. "Nak, aku baru saja mendengar kabar mengejutkan di rumah teman sekelasku. Menurutmu rumah itu milik siapa?" Jelita kini memiliki 1,5 miliar di tangannya dan sedang bersiap untuk membuka perusahaan baru. Hidupnya cukup nyaman. "Apalagi saya menggunakan produk perawatan kulit termahal setiap hari dan terus berolahraga setiap hari. Penampilan dan sosoknya semuanya utuh. Dia masih merupakan kecantikan terbaik yang tidak bisa tidak dilihat oleh pria begitu dia keluar." "Berita siapa yang membuatmu sangat bersemangat?" Jelita bertanya dengan santai. Juwita Jayanti berkata, "Itu milik Adinata. Dia akan menikah dengan Anastasia, putri dari keluarga Sakti." "Apa?" Jelita langsung terkejut. "Anastasia?
Bukankah dia saudara perempuan Manson? Dia tiba-tiba teringat bahwa dia bertemu Anastasia terakhir kali dia pergi ke Shenzhen untuk menonton pernikahan Cynthia Yandra dan Edward Su. Kecantikan Anastasia membuat Jelita serasa baru pertama kali bertemu lawannya. Jelita tiba-tiba menjadi marah. Baiklah, Adinata, biarkan aku pulang dan menjaga anak-anakmu. Itu lebih baik bagimu. Setelah bermain dengan Cynthia Yandra, kamu menemukan gadis lain dari keluarga sakti. Aku sangat marah. Karena dia tidak lagi bersama Cynthia Yandra, kenapa dia tidak memilihku? Juwita Jayanti juga berkata, ya, kamu mengatakan bahwa Adinata dan kamu punya anak. Akan sangat bagus jika kalian berdua menikah lagi. Tetapi bukankah aset Adinata dibekukan sekarang? Bukankah menurutmu dia miskin? Jelita mendengus, saya tidak akan pernah percaya bahwa Adinata adalah orang miskin lagi. Saya telah menderita 2 kali berturut-turut dan ditipu olehnya 2 kali berturut-turut. Aku akhirnya tahu bahwa Adinata tidak akan pernah kekurangan uang seumur hidupnya. Adinata adalah orang yang tidak berperasaan. Saya pernah menikah dengan Chakravad dan Yuzi Ain sebelumnya, dan dia menyabotase kedua pernikahan itu untuk saya. Ketika Cynthia Yandra menikah, dia juga pergi merampok pernikahan tersebut, yang tidak membuat siapapun merasa damai. Kali ini, saat Adinata menikah, aku akan mencuri pernikahannya. Aku akan menyabotasenya juga. Aku akan membuat keributan besar tentang pernikahannya. Bab 395. Adinata dan Anastasia akan menikah. Juwita Jayanti mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. Oh, putriku sayang, jangan bodoh. Aku mendengar dari teman sekelasku bahwa keluarga sakti bukanlah keluarga biasa, ini adalah keluarga teratas di ibu kota. Jika kita menyinggung keluarga sakti, keluarga Wibisana kita akan hancur. Jelita mendengus dingin, keluarga Wibisana kita sudah lama hancur. Itu semua berkat Adinata yang tidak berperasaan itu. Mengapa saya mengizinkan Cynthia Yandra datang dan menimbulkan masalah ketika saya menikah? Tetapi ketika dia menikah, kami tidak dapat menimbulkan masalah. Bu, aku akan memberimu 10 juta. Pergilah ke teman sekelasmu dan bantu aku mendapatkan surat undangan pernikahan Adinata. Hari itu, aku akan membawa 2 anak dari keluarga Brahma dan keluarga Sakti. Tanya Adinata dan keluarga-keluarga Sakti untuk penjelasannya. Juwita tiba-tiba tersadar, putrimu dari keluarga Sakti? Ya Tuhan, ini keterlaluan. Baiklah putriku, aku mendukungmu. Tidak perlu biaya 10 juta. Kamu cukup memberiku 1 juta. Kudengar pernikahan ini tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk tamu. Undangan mudah didapat. Kota Shenzhen, Gedung CBD Futian. Bang. Sekretaris itu mengetuk pintu, lalu datang ke kantor presiden dan meletakkan undangan di tangannya di atas meja. Tuan Su, ini undangan pernikahan dari Beijing. Edward Su mengambil undangan pernikahan dan menemukan bahwa itu dari keluarga sakti. Ketika dia melihat lebih dekat, Anastasia dan Adinata lah yang akan menikah. Adinata? Bagaimana mungkin dia? Ada banyak orang bernama Adinata di dunia, tetapi Edward Su yakin bahwa Adinata ini adalah Adinata yang disukai Cynthia Yandra. Karena dia tahu Adinata sudah memiliki seorang putri dengan Anastasia. Edward Su mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Adinata, kamu merebut Cynthia Yandra dariku dan mencampakkannya lagi. Kamu menikahi putri keluarga sakti. Kamu pria yang sombong. Sungguh keji. Edward Su masih sangat menyukai Cynthia Yandra, dan dia merasa tidak adil terhadap Cynthia Yandra. Pesankan aku tiket ke ibu kota segera. Edward Su memerintahkan sekretarisnya. Pada hari ini, Adinata, Anastasia, dan Sisi naik pesawat pribadi dan terbang ke Danau Jinai di Dongtai untuk mengambil foto pernikahan. Danau Dongtai Jinair disebut sebagai Maladewa di timur, dan sungguh luar biasa indahnya. Laut dan langit memiliki warna yang sama, dan air danau berwarna biru mint, beberapa orang menyebutnya biru Tiffany murni, dan banyak gadis bercanda menyebutnya penghapus riasan Maybelline. Secara keseluruhan, tempat ini seindah negeri dongeng dan cocok untuk foto pernikahan. Karena keterbatasan waktu, Adinata dan Anastasia tidak bisa pergi ke luar negeri, jadi mereka harus memilih yang terdekat. Pada hari pengambilan foto pernikahan di sini, Anastasia mengenakan gaun pengantin berwarna putih, bertelanjang kaki, menginjak air danau berwarna biru mint, tersenyum, berbalik, dan memegang bunga di tangannya. Kecantikan Anastasia menyatu dengan keindahan negeri dongeng ini. Adinata tenggelam dalam kecantikan Anastasia sepanjang hari dan tidak bisa melepaskan dirinya. Sebentar lagi akan menjadi hari April Mop, 1 April, yang juga merupakan waktu pernikahan Adinata dan Anastasia. Keluarga Sakti memesan Hotel Hilton paling mewah untuk mengadakan pernikahan Anastasia dan Adinata. Hari ini banyak orang yang datang ke pesta pernikahan. Keluarga Sakti sudah menyiapkan ratusan meja. Ini benar-benar acara besar.
Dengan kekuatan keluarga sakti, ribuan meja pun masih bisa terisi, dan tak terhitung banyaknya orang yang datang khusus dari tempat lain untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, orang-orang yang datang ke pesta pernikahan itu semuanya adalah orang-orang yang berstatus sangat tinggi. Pada pukul 9 pagi, tempat pernikahan sudah penuh sesak dan banyak orang berkumpul di aula. Ganendra dan Wibisana Arce juga berdiri di depan pintu dengan jas dan dasi, mereka bertanggung jawab atas keamanan lokasi hari ini. Ganendra memandang pelanggan yang datang satu demi satu dengan bosan dan berkata, "Xiao Wibisana, menurutmu apakah Tuan Yandra Diana akan datang untuk mencuri pernikahan itu?" Wibisana Arce tertawa, "Saudara gua, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana Diana Yandra bisa mencuri pernikahan? Saya pikir kamu ingin Diana Yandra menikahi Tuan Muda Brahma, apakah kamu gila?" Ganendra mengambil pisang dan mengupasnya. Bukankah menyenangkan jika Diana Yandra menjadi tuan kita? Dia adalah seorang pramugari, dan sosoknya lebih baik daripada Anastasia." Wibisana Arce adalah pendukung Anastasia dan dengan cepat membalas, "Siapa bilang? Kaki Anastasia juga sangat panjang, dan penampilan Anastasia satu tingkat lebih tinggi dari Diana Yandra." Ganendra tidak puas, "Sial. Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dari Tuan Yandra Diana." Pada saat ini, dua gadis cantik muncul di pintu sambil memegang undangan dan berjalan masuk. Salah satu wanita cantik itu memiliki sosok yang membuat hidungnya mimisan, dan ia langsung menarik perhatian banyak pria. Wibisana Arce juga tercengang saat melihatnya, dan berkata dengan cepat, "Berhentilah membual tentang Diana Yandra. Saudara gua, lihat tamu yang baru saja masuk ini, sosoknya sama bagusnya dengan Diana Yandra." Ganendra pun mendongak dan tercengang saat melihat wanita cantik dengan sosok bangga. "Silakan, bukankah ini Maktika?" "Apa? Apakah kamu kenal dia?" Wibisana Arce tertegun sejenak. Ganendra berkata, "Dia adalah saudara perempuan dari mantan istri Tuan Brahma, mantan saudara ipar perempuan. Aneh, mengapa dia ada di sini?" Ganendra tidak mengakui kesalahannya, memang Maktika yang masuk. Namun, kini dia telah mengganti namanya menjadi Wibisana Senyu. Wibisana Senyu dan teman sekelasnya di sekolah film Chen Manyu berjalan sambil berpegangan tangan. Kedua gadis muda dan cantik itu langsung menarik perhatian banyak tamu pria. Khususnya, pakaian Wibisana Senyu sangat terbuka. Saat Wibisana Senyu berjalan maju bersama Chen Manyu, dia mengeluh kepada Chen Manyu dengan suara rendah. "Oh, canggung sekali rasanya datang ke sini. Ini pernikahan mantan kakak iparku. Apa kita harus menangkap Kaisi di sini?" Chen Manyu tertawa dan berkata, "Mantan ipar laki-lakimu sungguh luar biasa. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih bekerja sebagai penjaga keamanan di mal, dan sekarang dia disebut sebagai menantu keluarga sakti. Hukum. Jangan canggung, ada begitu banyak tamu hari ini, Adinata mungkin tidak bisa melihatmu. Biar ku beritahu, orang-orang yang menghadiri pernikahan hari ini semuanya adalah orang-orang besar. Bisa dibilang semua petinggi industri film dalam negeri ada di sini. Selama kita menangkap salah satu dari mereka, kita bisa berharap menjadi terkenal di masa depan." Wibisana Senyu juga ingin menjadi terkenal sekarang, untuk menjadi populer, dia rela mengorbankan tubuhnya dan hanya bisa menyetujui Chen Manyu. Dia hanya berdoa agar Adinata tidak melihat adegan kotor dan memalukannya. Tidak lama kemudian, seorang kenalan lain, yang dikenal Ganendra dan Wibisana Arce, masuk ke pintu. "Edward Su. Sial, anjing tua Su juga ada di sini." Ganendra berkata dengan getir, terakhir kali mereka berada di kota Shen, mereka mengadakan banyak persaingan, dan mereka juga menduga bahwa Edward Su akan datang untuk menghadiri pernikahan keluarga sakti. Setelah Edward Su masuk, dia juga melihat Ganendra, tapi dia tidak menyapa dan langsung pergi ke belakang. "Tuan Sakti." Edward Su dengan hormat pergi untuk berjabat tangan dengan Davi Sakti. Davi Sakti juga menyapanya sambil tersenyum, "Tuan Su, selamat datang. Terakhir kali saya pergi ke Shenzhen, saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda. Kali ini saya akan menghibur Anda. Anda harus tinggal di ibu kota selama beberapa hari lagi." Edward Su tersenyum dan berkata, "Jangan berani, Tuan Sakti, bagaimana Nona Su bisa menikahi Adinata? Di mana keindahannya?"